Itu sama orang tua sama bapak itu Mm-mm. disuruh milih, mau milih tas sekolah atau sepatu bola kan gitu. Itu bro. Itu emang sangat ya luar biasa lah menurut saya. Eh, Karena kalau keinget itu saya agak merinding juga itu. iya. Sepak bola Indonesia pernah memiliki deretan penyerang yang memiliki banyak karakter dan penyerang yang sangat lengkap, yaitu mempunyai kecepatan dan juga finishing sama baiknya. Dan saat ini di depan saya ada legenda yang memang saat itu betul-betul ditakuti oleh back dari semua tim. Bahkan reputasinya juga bukan hanya di Indonesia. Gelarnya juga tidak main-main. Di depan saya adalah Mas Budi Sudarsono, a.k.a. Piton. Ini luar biasa nih Mas. Akhirnya punya kesempatan ngundang Mas Budi nih. Gimana kabarnya Mas? Wah, alhamdulillah baik mas. Uh, Baik. Kalau ngomongin sepak bola, tapi nanti kita Ah, bahas karena kan euforianya habis AFF nih biasa nih. iya, Ibaratnya AFF tuh buat Indonesia kan Piala Dunia Mas ya. iya. Selalu heboh. Nah, pengen tahu nih mungkin apa sih yang dilakukan seorang Budi Sudarsono setelah pensiun? Ya, yang pasti nggak jauh dari bola tetap. Karena mungkin darahnya udah biru ya, udah bola maksudnya, Oh, udah bola ya. Jadi ya tetap berkecimpung di sepak bola lah, iya, walaupun eh, sekarang melatih melatih akademi, melatih SSB gitu, iya. belajar lah untuk melatih. Gitu. Jadi memang memiliki keinginan memang fokusnya dari awal setelah pensiun langsung jadi pelatih ya. Ya, Nah, kalau setelah pensiun kan nggak jauh-jauh nih kalau masih berurusan sepak bola. Bahkan sekarang merambah nanti kita bahas juga tuh brand Pitonnya itu ya. wah, Tetapi masih aduh, berada di lingkaran sepak bola. Pernah menjadi asisten pelatih Kalteng Putra, ya, terus kemudian juga sampai Belitung FC ya. ya, Nah, bahkan kemarin sempat jadi tim head coach, dari head coach di Persik ya. Kediri. Nah, ini apa namanya pertimbangan apa sih Mas? Mau setelah pemain terus menjadi pelatih tuh pertimbangannya apa? Sebenarnya ya itu yang tadi yang saya bilang. Sebenarnya kita itu udah apa nggak jauh dari bola lah sebenarnya. Mm-mm. Mau bisnis mungkin ya kita bukan orang bisnis lah sebenarnya kan. Mungkin belajar kita tuh dari kecil dulu emang bola 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 bola. Di pensiun ya tetap bola. Mungkin dulu motivasinya kita pengen jadi pemain Mhm. yang mungkin yang di top lah istilahnya, top levelnya lah, mungkin Mhm. tim nasional Indonesia kan, Mhm. mungkin itu yang paling paling top lah ya, bisa Mhm. main di luar negeri, main di Liga Indonesia dan Iya. sebagainya kan. Setelah kita pensiun ya ya mungkin kita pengen menciptakan pemain Mhm. sebenarnya, Mhm. menciptakan pemain yang apa namanya supaya seperti kita lah gitu, Mhm. seperti kita mungkin dulu kita pernah melakukan bagaimana caranya menjadi pemain. Nah nanti kita tularkan nih, kita kan tahu 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 jalannya lah jadi pemain itu seperti apa sih kan gitu. Benar. Nah, kita mau tularkan ke adik-adik kita nanti kan supaya bisa jadi pemain yang Mhm. profesional gitu. Nah, mungkin sebenarnya banyak juga yang belum tahu karena cerita-cerita menjadi pemain sepak bola tuh beraneka ragam di Indonesia. Wih, Ada yang mungkin pasti. dari kecil memang pengennya jadi pemain timnas, tapi banyak juga yang tidak berhasil meraih Ya, cita-cita itu benar. kan, Mas. Nah, seorang Budi Sudarsono dari kecil itu sebenarnya ceritanya seperti apa, Mas, bisa sampai akhirnya bisa sukses menjadi pemain legenda nih? Mungkin bisa akhirnya ceritanya Eh, juga bisa menjadi inspirasi tentunya. ya, mungkin dulu pertama kita hobi ya, Mm-mm. hobi. Umur berapa tuh, Mas? Udah bener-bener pertama kali megang bola tuh, masih inget gak? Saya punya sepatu bola itu eh, umur berapa ya? Kelas 5 SD lah. Pertama kali Pertama kali. nyeker sebelumnya ya. Sebelumnya nyeker. Mm-mm. Nyeker itu tetap kita main di sekolah. Mm-mm. Di sekolahan SD itu kebetulan di depan ada lapangan kecil. Kita main di situ. Akhirnya kelas 5 SD kalau kita baru bisa punya punya sepatu bola. Itu pun sangat apa perjuangannya sangat luar biasa Oh, sebenarnya. masih inget gak Waktu harganya berapa?
harganya kalau nggak salah 20.000 apa 10.000. Iya, iya, hampir sama sih. Saya juga dulu mereknya Super Cup, Mas, 10.000. Super Cup ya. Bener ya? Super Cup, bener Super Cup. Jadi Super Cup eh, waktu itu sama orang tua sama bapak itu disuruh milih, mau milih tas sekolah atau sepatu bola kan gitu. Itu emang sangat ya luar biasa lah menurut saya. Karena kalau keinget itu saya agak merinding juga itu Iya, dulu. iya, iya. Karena emang keadaan kita kan di kampung kan, di kampung juga SSB juga nggak ada waktu itu. SSB pun nggak ada kita. Makanya berjuang jadi pemain sepak bola itu sangat luar biasa. Apalagi kalau sampai jadi pemain sepak bola, wah itu wes seneng banget lah istilahnya, seneng banget. Padahal dari hobi sampai jadi pemain pro gitu. Terus level SSB saat itu, sekarang kan Mas Budi kan juga akademi dan yang Iya. lain-lain. Saat itu juga masih belum kelihatan yang mempunyai suatu skema sepak bola tuh, atau memang sudah dari awal SSB-nya memang udah menerapkan pola pelatih yang standar tuh, Mas? SSB kebetulan kita nggak ada, Mas. Hmm. Jadi kita otodidak lah istilahnya ya, Main aja otodidak, sama-sama. main ikut tim kampung, antar kampung. Mungkin ada salah satu di tempat kita juga itu ada salah satu ada pelatihnya lah. Iya. Jadi kita latihan di sana gratis, memang disediakan sama istilahnya kayak apa namanya orang terpandang di situlah istilahnya gitu. Jadi disediakan kita latihan pun nggak dulu pola paling nggak begitu inilah. Yang banyak diterapkan itu sebenarnya teknik-teknik dasar sebenarnya, passing, kontrol dan sebagainya itu ada fisiknya dan sebagainya. Kebanyakan teknik dasar. Nah, untuk pola kita jalan kayak jalan sendiri lah. Jadi seumpama polanya dulu kan terkenal 352 lah zaman dulu kan. Ya 352 gitu. Kita main aja itu kita gitu. Gitu. Nah, Banyakan teknik dasar yang diajarin. Gitu. Beberapa waktu lalu ya AFF telah berakhir nih, Mas. Terus Indonesia meraih peringkat 2, runner up. Nah, sekilas dulu masalah dari sisi penampilan timnas secara keseluruhan. AFF masih menjadi misteri buat kita dari Mas Budi main sampai sekarang belum pernah juara. Gimana sih Mas Budi ngelihat penampilan timnas sekarang ini? Yang sekarang ya, menurut saya luar biasa lah, menjanjikan karena saya lihat materi pemain sangat muda, perlu pengalaman jam terbang internasional yang lebih lagi untuk ajang internasional gitu. Itu menurut saya sangat luar biasa lah. Jadi mungkin masyarakat juga ada harapan sebenarnya, ada harapan dan saya lihat potensi mereka juga ada sebenarnya. Yang sekarang ini kan yang kemarin itu kan kita nggak diunggulkan dengan materi pemain muda yang ya sangat muda menurut saya. Nggak mungkin dari zaman kita ikut AFF belum pernah kita ngikut dengan peserta yang pemain yang di bawah itu, di bawah 25 tahun mungkin belum pernah. Betul. Ya, kebanyakan pemain senior. Nah, ini kan pemain muda, tapi ajarnya udah senior kan. Ini menurut saya bagus untuk ke depan. Timnas ke depan menurut saya bagus sekali. Iya, jadi banyak juga yang potongan-potongan video yang kita lihat tidak saja dikomentari sama media Indonesia, bahkan media-media asing memuji penampilan kita juga. Tetapi ada satu isu yang mungkin di selepas AFF ini mungkin pertanyaan tentang bagaimana mempunyai striker yang hebat. Nah, saat itu kan boleh dibilang Mas ya aneka ragam bentuknya, tipenya gitu. Mas Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Kurniawan, Rocky, Ferry Sandria dan yang lain-lain. Nggak kehabisan lah dulu ya. Nggak kehabisan. Nah, sekarang ini kan sepertinya apakah memang pola taktik sepak bola dunia ini memang membuat striker murni kehilangan sedikit marwahnya lah, kita bisa bicara. Tapi ada juga yang menyoroti sebenarnya ya salah sendiri liganya juga pemain asing banyakkan striker. Tapi nggak juga zaman Mas Budi. Pemain asing juga bagus-bagus malah juga kualitasnya. Apa nih Mas yang membuat hal ini bisa terjadi gitu loh? Mungkin kalau saya menyorotinya tetap di liga kita kan. Di liga kita kan memang untuk jam terbang pemain lokal itu kan apalagi di posisi striker menurut saya sangat kurang sekali menurut saya. Dari semua tim itu jarang memainkan striker yang
pemain-pemain lokal lah istilahnya. Kebanyakan striker tuh diisi pemain-pemain pemain-pemain asing. Iya. Lah, kebetulan yang sekarang ini kebanyakan tim itu menggunakan satu striker. Kalau dulu kan ada 2 striker. Kadang kan dulu kalau yang terkenal kan 3-5-2 formasi kan, 3-5-2. Kita pakai 2 striker biasanya gitu. Satu asing, biasanya satu lokal, biasanya begitu. Nah, yang sekarang kan semakin modern, semakin berbeda nih sepak bola. Sekarang kadang kita pakai 3-4-3, kadang pakai 4-3-3 kan gitu. Jadi menggunakan satu top striker. Nah, kebanyakan satu striker itu diisi oleh pemain asing gitu. Kan gitu. Jarang pemain lokal itu yang ada di posisi itu, jarang menurut saya. Makanya jam terbang mereka berkurang gitu loh. Walaupun bagaimanapun skillnya, sehebat apapun kemampuannya, tapi kalau jam terbang tidak ada, otomatis semakin lama semakin meredup, gitu loh. Semakin lama semakin meredup. Sebaliknya juga begitu. Walaupun kita striker nih, punya kemampuan yang biasa-biasa, tapi kalau jam terbangnya lebih, itu lama-lama mental dia akan terbentuk. Itu menurut saya seperti itu. Jadi emang begitu kalau ini, emang harus di timnya itu harus mungkin ya dia main lah, ada jam terbang dia lah gitu. Tapi juga setuju juga Mas ya, mungkin karena tren formasi. Nah itu yang saya bilang tadi ya. Tren formasi itu yang tadi semakin berkembang, kadang 2 striker, sekarang hilang kan gitu. Sekarang cuma menggunakan 1 striker. Bahkan karena Barcelona punya false nine, lagi-lagi bukan punya striker murni gitu. Iya. Itu. Oke, jadi sebenarnya tanggung jawab untuk mencetak gol juga sebenarnya bukan cuma diemban sama striker sekarang ini. Oke. Tapi mungkin masyarakat masih belum tahu nih tentang ini nih. Jadi mungkin kalau striker tuh yang penting striker ngegolin banyak kan gitu. Kan begitu. Mereka masih tersihir sama Piton. Masih mengharapkan model-model striker model Mas Budi gitu ya. Nah, kita tahu Mas Budi kan pernah bergabung sama klub-klub, banyak banget klub besar di Indonesia ya. Semuanya kita sebutkanlah Persebaya, Persija, Persib, Sriwijaya gitu ya, sampai Persik juga sukses di sana juga. Nah, ada momen-momen yang nggak terlupakan apa sih Mas, yang benar-benar membuat sebuah memori yang betul-betul indah gitu selama memperkuat klub-klub tersebut? Bisa ceritain nggak tuh? Ya sebenarnya banyak banget memori-memori, tapi saking banyaknya jadi agak lupa gitu. Tapi yang membuat saya ingat itu di posisi striker dulu, emang buat motivasi kita. Kan kita harus bersaing dengan pemain luar lah istilahnya, pemain asing lah gitu. Itu kalau zaman saya dulu emang mau dimanapun berada, itu saya tuh akan menunjukkan bahwa striker lokal itu bisa gitu loh. Jadi kalau teman saya bilang, oh itu lo back itu lo bagus, nanti istilahnya susah dilewatin dan sebagainya, itu malah kalau saya dulu malah tertantang. Nah, makanya saya nggak jarang untuk stay di satu tempat, satu tim yang agak lama, paling lama 3 tahun, 4 tahun mungkin itu. Jadi saya sering kemana-mana gitu loh. Jadi untuk membuktikan bahwa saya harus bisa di tempat yang baru gitu. Biasanya kalau sudah nyaman di tempat lama, mau ke tempat baru itu kan agak susah adaptasinya dan sebagainya. Nah, itu yang saya ingat, itu motivasi saya berlebih di situ. Itu motivasi saya berlebih, ingin menunjukkan di semua tim itu, ingin menunjukkan bahwa bisa dimanapun saya berada, saya harus bisa. Itu motivasi saya dulu. Dan siapapun tandemnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Siapapun lawannya, saya pengen menunjukkan. Seperti itu. Mas, yang mungkin masyarakat luas juga belum tahu dan mungkin pengen dengar ceritanya, ada nggak sih kesempatan terutama waktu masih peak formnya waktu di klub-klub Indonesia, ada klub luar negeri nggak yang saat itu udah minta Mas Budi
join nih? Karena sekarang kan trennya banyak banget nih habis AFF nih klub Korea dan yang lain-lainnya juga meminta untuk pemain Indonesia. Dulu sempat ada di di Australia. Oke. Nah, di Australia. Kebetulan kita pas TC 1 tahun di Australia, ada tim Australia yang ingin kita main di sana gitu ya. Tapi mungkin belum takdirnya kita main di sana. Tapi saya emang tujuan saya emang main di situ sebenarnya dulu. Oke. Jadi saya pengen banget main di Australia karena memang kalau di Australia itu kan pertama-tama itu kan emang gaji itu nggak besar sebenarnya. Cuma fasilitas dan latihannya itu kan sudah di set sebagus mungkin kayak di Eropa gitu kan. Dia kan backgroundnya Inggris dan sebagainya kan gitu. Itu sebenarnya cita-cita saya dulu ke situ pas waktu. Tapi kita nggak jadi ke situ, akhirnya kita ke Malaysia itu. Itu akhirnya ke Malaysia itu. Oke. Ya. Nah, ada momen yang sekarang ini juga ngomongin masalah Christian Gonzalez nih Mas. 2006 kan bersama Christian Gonzalez mengantarkan Persik juara. Iya. Beberapa hari yang lalu masih membawa Rans gitu ya masuk ke Liga 1. Iya. Ada memori apa momen bersama Christian Gonzalez Mas saat itu Mas? Banyak lah kita dibanding sekarang sama dulu mungkin kecepatan, tapi sebenarnya dari sisi tipenya mungkin seperti gimana juga tuh? Ya, jadi ada momen yang senang dan nggak senang sama Christian juga ada juga. Oke. Kita juga sempat berantem sama dia. Iya, sempat kita berantem sama Christian. Tapi berantem di lapangan wajar lah dalam sepak bola, itu di luar kita nggak ada masalah gitu. Sempat terus saya lihat Gonzalez itu menurut saya punya insting mencetak gol sangat luar biasa lah. Kalau di dalam kotak penalti ya, dalam kotak penalti. Kalau di luar kotak penalti mungkin serahin ke saya aja. Tapi kalau dalam kotak penalti saya akuin sangat luar biasa dia. Instingnya untuk mencetak gol itu. Cari tempatnya gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi memang kalau sepak bola, pemain sepak bola itu yang paling susah itu bagaimana menciptakan ruang ketika kita tidak punya bola. Itu yang paling susah. Kalau kita punya bola, semua orang bisa main. Kiper pun bisa main. Mungkin anak-anak, mungkin ibu-ibu juga bisa main mungkin ya. Tapi kalau dia nggak punya bola, ya itu yang dibilang pemain yang mahal harganya yaitu. Ketika kita tidak punya bola, kita bisa bermain. Gitu. Menciptakan ruang kan gitu. Seperti itu. Itulah sepak bola. Kalau sekarang akhirnya juga kita bandingkan duetnya juga di timnas juga Bambang Pamungkas. Nah, kalau misalnya masih bicara tentang masalah striker juga nih, Mas Budi ngelihat dua pemain tersebut seperti apa sih? El Loco Gonzalez sama BP? Ya, mungkin hampir-hampir sama lah. Hampir-hampir sama. Kalau BP itu juga dia pinter cari ruang gitu kan. Dia punya heading yang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin kalau kecepatan juga nggak begitu cepat ya, dua-duanya itu Christian sama BP itu kan nggak begitu cepat, cuma dia pinter cari tempat gitu, cari tempat, cari ruang. Nanti bola, tahu-tahu bola kesini dia tahu, feelingnya dia tahu gitu. Sangat bagus lah menurut saya di kotak penalti gitu. Memudahkan juga sebagai tandemnya ya. Iya kan gitu. Kalau dulu kan ada top striker, ada second striker kan seperti itu. Second striker itu kan dia yang cari bola di luar kotak. Yang top striker bagiannya cuma cetak-cetak gol, istilahnya begitu. Bener. Buka ruangan gitu kan. Cari tempat yang bagaimana dia bisa menciptakan gol kan gitu. Itu. Nah, kalau misalnya kita bicara sekarang pertandingan yang mengesankan lagi nih, kalau misalnya di klub ada beberapa, saya yakin banyak momen-momen ya karena klub-klub besar itu. Iya, banyak kalau di klub itu. Di timnas mungkin salah satu yang nggak bisa lupa tetap Piala Asia. Atau emang ada yang lain? Piala Asia mungkin yang tidak bisa lupa. Terbaik tuh Mas ya. Waktu itu ditonton hampir full di stadion itu. Emang mungkin euforianya pas waktu itu kan luar biasa kan. Pas 2007 itu. Ya. Pas Piala Asia sebelumnya kita juga menciptakan gol sebenarnya. Saya cetak gol juga di 2004 ya kalau nggak salah di Cina itu. Cuma kan kita nggak
ditonton Iya, banyak orang iya. gitu. Ketika kita main di GBK ditonton banyak orang, ya itu yang eh, apa namanya, sangat senang sekali kita bisa menciptakan gol itu. Wah, luar biasa itu menurut saya. Itu kenangan yang nggak terlupakan gitu, menurut saya. Iya, Gitu. semua. Tapi kan itu nggak bisa apa namanya, istilahnya bukan dadakan lah. Mhm, Ya kita juga latihan yang sangat keras, latihannya tuh luar biasa juga itu. Eh, Satu hari bisa 3 kali kita latihan mhm. sampai kita lupa istirahat, kita lupa makan dan sebagainya. Istilahnya kan mau makan juga agak males gitu karena udah capek duluan gitu. Mhm. Itu perjuangan sekali. Ya, itu. Kalau kalau klub, sekarang kita bicara klub Hmm. karena Persebaya, Persija, Yep. Persib udah pernah semua, Persik segala macam. Ya. Yang paling mengesankan sekali yang mana tuh, Mas? Mungkin di Persija mungkin ya, karena pertama kali kita apa namanya, ikut tim besar setelah Persebaya. Iya. Setelah itu saya dipanggil tim nasional. Mhm. Belum setahun di Persija saya sudah dipanggil tim nasional gitu kan. Pada waktu itu di Persija itu saya pertama kali masuk itu eh, di Persija dihuni 4 striker yang sangat handal waktu itu. Gitu. Mungkin saya aja udah nggak kepikiran untuk main itu, nggak kepikiran untuk kita bisa main reguler, nggak kepikiran gitu. Main full itu nggak kepikiran karena di situ ada eh, Widodo Cahyono Putra gitu. Waktu itu udah itu Luar biasa lah luar kualitasnya biasa ya, Mas itu. ya. Ada Bambang Pamungkas kan gitu. Ada Gendudoni Iya. yang sudah masuk tim nasional, ya kan Bambang juga seperti itu. Nah, kita baru muncul gitu loh. Kita baru muncul. Nah, kita nomor 4 lah itu. Tapi pas kompetisi itu kita pas juara. Dan juara pun saya jadi top skor Persija dan top skor nasional yang kedua. Itu top skor Peringkat 2 ya, ya. peringkat 2 setelah Bako Sadiso kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Itu sangat luar biasa. Jadi saya masukin dari belakang ke depan itu sudah berapa kali itu istilahnya. Waduh. Itu. Makanya julukan Piton tuh ada di situ. Itu. Pertama kali ada Piton itu ketika di Persija. Iya, di Persija. Oh, Di Persija. karena Saya punya dulu kalau saya main, saya punya pikiran bahwa kalau saya tidak melewatin orang seperti makan nasi tanpa garam. Gitu. Jadi kayak hampa gitu. Jadi kalau saya main banyak kan saya ngelewatin orang gitu. Itu dulu. gimana tuh, Mas? Begitu tahu dulu dijulukin Piton pertama langsung wah setuju juga sih gitu ya. Sebenarnya kita nggak tahu ya, kita nggak ini sebenarnya ya. Tahu-tahu lama-lama ya lama-lama semakin lama kita setuju juga sebenarnya. Gitu. Oke, Mas. Sekarang mumpung ngomongin Piton juga nih. Bus, Ya kan sekarang t-shirt yang dipakai juga Piton 13. Iya. Bahkan sebenarnya di bawah sepatunya juga Piton tuh. Ada cita-cita bisnis apa nih dengan brand Piton ini? Iya, sebenarnya ini apa namanya, memanfaatkan yang ada lah. Oke, betul. Jadi kita pengen ya, kita setelah biasanya kalau habis pensiun sepak bola itu mau kemana sih gitu kan. Nah, walaupun kita tetap di bola kan kita juga ada sampingan apa bisnis apalah yang supaya mendukung kita untuk tetap di bola gitu kan. Kan biasanya kan kalau kita setelah pensiun kan belum tentu kita di tim gitu kan, belum atau asisten pelatih dan sebagainya kan gitu. Jadi punya rencana bahwa ya punya brand sendiri lah istilahnya, punya brand sendiri termasuk Piton ini. Saya bilang Piton ini kan menurut saya pas lah. Bukan saya yang kasih nama sebenarnya kan, bukan saya kasih nama, tapi orang lain kasih nama. Mungkin ini lebih familiar di orang kan. Jadi kita manfaatkan jadi brand lah itu. Oke. Seperti itu. Ya mungkin ada nanti apalah, kalau di rumah tuh ada ya apa aja lah Mas. Ada keripik ya, yang kita masukin ke Indomaret itu yang brand Piton nanti ya. Wah. Ada t-shirt, ada polo shirt, ada sepatu bola itu. Tapi kita nyasarnya di SSB anak-anak itu. Oke. Ya, seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin ya suatu waktu nanti jadi aparel klub liga. Mudah-mudahan lah. Nah, termasuk jersey juga kita juga ada Jersey. ya.
Kita ada jersey, produksinya di kita sendiri di Kediri. Itu. Jadi kita punya tim. Nah, ya itu mungkin buat ya sebenarnya buat iseng aja sebenarnya. Tapi nanti kalau seumpama ya mudah-mudahan bisa besar lah. Nah, amin, iseng amin, dengan amin, besar amin. gitu. Kita tunggu tuh Mas. Insya Allah, Kita selalu insya akan selalu pantau. Nah, selain masalah kesibukannya di ya ngurusin Piton, balik lagi masih jadi pelatih juga Mas. Yap. Yang coba kita tunggu juga mungkin ada beberapa yang mau kita tahu pernah dilatih sama beberapa nama-nama besar pelatih. Siap. Tetapi menurut Mas Budi yang paling dekat atau yang paling bagus nomor satu yang benar-benar luar biasa buat Mas Budi siapa sih tokoh pelatih? Sebenarnya nggak paling bagus ya sebenarnya. Mungkin lebih mengena aja lah mungkin ya. Mungkin dulu ada pelatih Ivan Kolev lah itu ya. Mungkin sampai sekarang pun kita juga masih hubungan sama beliau tuh. Ya kita ngobrol ya tentang kemarin timnas kemarin gitu. Juga kita ngobrol itu sangat berkesan sekali walaupun sebenarnya dulu juga kita juga bandel juga marah-marah kalau dilatih yang keras gitu. Cuma kita tetap jalan tapi kita selalu dikasih tahu sama ini lah dia bilang nanti kalau jadi pelatih yang keras nih Budi nih soalnya orangnya bandel begitu. Udah diramalin Mas. Iya kayak seperti itu. Itu menurut saya yang sangat berkesan ya. Dia belajarin saya dari saya seneng gocek bola, seneng ngelewatin orang. Habis itu berbalik 100 derajat lah. Jadi ada masanya. Maksudnya kalau di sepak bola itu ada timingnya. Kapan kita mau passing, kita mau ngelewatin orang dan sebagainya. Itu dia yang ngajarin saya. Termasuk gitu. Salah satu pelatih yang ya betul-betul bisa berjasa juga ya merubah bentuk permainan Mas Budi lebih baik ya. Mas kita mau tahu nih sedikit ada beberapa hal kayak misalnya mau tahu pemain belakang mana sih yang paling sulit dilewati menurut Mas Budi? Kalau dulu zaman kita main tuh ada Jabrik itu. Ya, itu emang yang kita inilah gitu lah. Tapi tangannya ini Mas. Tangannya ini. Saya pernah kena sikut telinganya itu. Pada waktu tim nasional uji coba sama Persebaya Junior. Saya di Persebaya Junior, saya kan juga dulu nggak tahu. Jadi saya jadi pemain tuh saya nggak tahu pemain tim nasional yang mana. Dulu saya nggak tahu. Anggap rata. Iya, itu karakter gitu. Piton. Kayak saya mau foto sama siapa kan mungkin dulu nggak ada ini ya. Tapi saya orangnya nggak suka untuk foto sama ini. Saya bilang saya mau motivasi saya diri sendiri gitu loh supaya nanti kamu dipoto sama orang nanti. Mungkin gitu. Keren. Mungkin itu. Jadi Jabrik lah yang paling paling saya ingat karena saya pernah disikut pada junior itu. Tapi sih buat motivasi saya itu. Nah, buat motivasi saya ketika saya main mungkin begitu kan gitu. Jadi kalau dulu kan kita mau main kan kita pasrah aja nih. Nggak pakai main tangan aja. Sebenarnya nggak main sebenarnya. Tapi kalau posisi tangan kan sekarang kan udah di sini kan supaya melindungi kita juga. Itu yang buat saya belajar di dia itu. Setelah saya disikut, saya belajar begitu dulu main. Wah, moralim ya berarti ya. Yang paling sulit dilatih. Kalau kiper itu yang benar-benar menurut Mas Budi kalau kiper tangguh. Siapa ya? Mungkin kalau setangguh-tangguhnya kiper hampir semua udah udah kayak Lionel Messi nih. Itu. Semua kiper dikirimin itu kemarin ada Messi kan. Gitu ya. Jadi hampir semuanya kita pernah ini kita sama ya senior Hendro Kartiko itu juga dulu di PSM juga kita juga ini sama Markus juga kayak udah hampir rata-rata kiper udah kita ini. Jadi bingung kita mau nyebutin siapa yang paling tangguh. Mungkin yang paling tangguh yang belum pernah depan sama saya. Oh gitu. Wah, tuh mantap mungkin. Kalau gol yang paling berkesan, Mas? Yang paling berkesan itu ketika kita di Persija. Itu berapa orang kita lewatin dari tendangan penjuru, kita kan kena tendangan penjuru. Setelah itu kita dapat itu udah nyaris di depan kotak penalti kita itu. Kotak penalti itu kita dribbling sampai
masukin ke gawang itu. 80-90 meter udah tuh. Nah, Mas. itu berapa meter tuh kira-kira 80-70 meter lah kira-kira. Masih ingat lawan siapa? Ah, saya ngelakuin tuh kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali gitu. Wah, terlalu Dalam- banyak. Makanya sama apa tuh PSDS apa Oh, gitu. di Agak di lupa. Lebak Bulus atau? Di Lebak Bulus. Lebak Bulus itu. Waktu itu kan Lebak Bulus. Iya. Kita Lebak Bulus. Moga-moga masih ada file ataupun itu yang bisa ditonton tuh Mas. Iya. Wah, itu membangkitkan memori juga tuh. Nah, sekarang banyak hal yang tadi udah diceritakan juga tentang masalah kayak kiper udah semua hampir semua dibobol. Tapi di sepak bola apa sih yang sebenarnya masih membuat penasaran seorang Budi Sudarsono tuh yang belum didapat ataupun Iya. masih ingin mendapat mengejar itu? Kalau penasaran sih, masih penasaran sampai sekarang yaitu Piala AFF itu. AFF ya. Itu yang penasaran. Jadi saya insya Allah 2 kali kita ikut itu nggak pernah juara itu kan. Yang pertama kita seingat saya itu juara 2 kan nggak Oke. salah. Terus yang kedua itu nggak tahu juara apa juara 2 itu. Jadi kita kalahnya sama Thailand aja. Itu yang kalau jadi pemain yang masih penasaran itu. Oke. Ya mungkin harapan dan doa mungkin dari adik-adik nanti bisa juara lah mungkin Oke. yang kedepannya itu. Mas, nih pertanyaan terakhir. Cita-cita besar Mas Budi untuk sepak bola Indonesia tuh apa nanti ke depannya? Yang pasti pengen berkembang ya sepak bola. Apalagi sekarang kita juga menciptakan pemain ya kan. Nah, menciptakan pemain, kita pengen menciptakan pemain supaya dia di tim nasional kan gitu. Setelah itu tim nasional bisa berkembang. Yang selama ini kan yang saya lihat kayak stuck gitu ya. Kayak stuck. Berhenti Jadi, aja ya. Iya, prestasinya belum ada dan sebagainya. Itu mungkin di level junior mungkin kita sudah pernah juara ya. Iya. Sudah tinggal di senior ini. Itu harapan dan doa mungkin yang tadi saya bilang. Itu aja yang ini. Karena pengen sekali kita lihat tim nasional senior itu bisa juara sebenarnya. Itu. Sekaligus juga ikut menyumbangkan itu tadi perannya sebagai pelatih nih Mas ya, untuk iya. menciptakan pemain dan juga siapa tahu jadi pelatih timnas. Pelatih, ya. Kita nggak tahu kan, Iya kan? namanya. Ya, amin. Mas Budi Sudarsono, terima kasih sekali udah ngobrol bareng di Akurasi, hadir di kita. Semoga sukses semuanya. Amin, sama-sama. Baik itu pelatih, brand pitonnya, Amin, semuanya. amin. Sehat-sehat terus Mas Budi ya. Amin. Lancar semuanya.